Halo para trader, kembali lagi di analisa mingguan kita ya. Kali ini untuk tanggal 1 Desember sampai 5 Desember di minggu depan. Kali ini hari Sabtu 29 November. Masih ini di bulan November sebagai akhir penutupan ternyata bukan genap di 4.200 ya. Perkiraan gue sebenarnya di daerah 4.200 kemarin sempat ketahan ya di daerah 4190. Gue pikir sampai malam paling sekitar 4.200-an atau 4150 seperti biasa. Biasa akhir bulan tuh digenap-genapin gitu atau per 25 gitu. Misalnya 4175 mungkin gitu ya. Cuman ternyata tembus sampai 4218 juga ya. Tembus juga di akhirnya. Dan di sini gue udah karena udah malam jadi udah nggak open ya. Biasa open gue nggak di jam-jam segitu. Oke, sekarang bagaimana pergerakannya sudah ketahan? Ternyata terjadi pemantulan di area atas ini 41 4220 dan 42 lagi kembali ke daerah NIATH. Setidaknya sudah mulai ada pembentukan. Ternyata gagal menjebol ke daerah 3 berapa namanya 3954 ya. Ternyata tidak berhasil menembus di area 4 ribuan, jadi sudah berada bisa dikatakan valid gold sudah berada di daerah 4.000 ke atas. Jadi 4.000 ini udah mulai sulit untuk dijebol ya. Karena sudah melewati satu masa bulan ini dan ternyata berada di area 4.200-an yang cukup kuat gitu ya. Dan sekarang bagaimana apakah bisa menembus new ATH terakhir di daerah 43? Berarti kemungkinan minggu depan akan bermain di area 4.200. 41 kan udah nih ya. 41 sampai 42 udah main ya. Kembali ke daerah 42 ke daerah 43. Kemungkinan naik ke atas karena ekonomi semakin nggak stabil. Jadi ada besar kemungkinan minggu depan adalah bullish trend ya karena sini juga sudah ada mulai pembentukan RSI juga sudah berada di area 70-an kembali, sudah di atas 50, di 4 jam juga masih 66, jadi masih ada kemungkinan untuk lanjut naik ke atas, masih bisa tembus lagi. Untuk hari Seninnya kita cari mungkin di area 4252 sepertinya mudah dijebol ini. 4244 nih kayaknya bakal jebol nih, kalau jebol bakalan terbang lanjut langsung ya. Jadi sepertinya sudah tidak terbendung lagi. Fibonacci kita juga masih bolong ya, bahkan 120-an bolong ya. Karena di sini juga belum ada pembentukan, jadi sepertinya Fibonacci saat ini tidak terlalu valid untuk digunakan. Lebih aman kita cari support and resistance saja, lebih aman ya. Masih sama ya di daerah 4271, kemungkinan dia untuk jebol berarti kita tandai dulu ini untuk di daerah 4 jamnya. Dan di daerah bawah kita akan cari buy-nya, ini yang putih kita hapus dulu. Oke, lalu berarti kita cari buy boleh di area sini. Oh, malah 4212 ini malah jadi area support kita nih ya. Area buy kita malahan. Iya, malah jadi area buy di sini. Ini area penentuan ini ya, area demand-nya. Jadi akan cukup lama. Sepertinya kalaupun akan terjadinya bolak-balik, sepertinya akan lama di daerah 4.200-an. Kemungkinan gue mungkin akan cari di area ini adalah area resisten awalnya. Jadi ini area supportnya. Titik tengahnya. Ya 42 berarti bener. Kita genapin aja ya. Di daerah 4.200 adalah area-area untuk kita cari buy di esok hari, di hari Senin maksudnya. Lalu untuk sell-nya mungkin tunggu agak jauhan. Oke. Dan untuk minggu depan sampai ya seminggu ke depan tetap cari buy lebih aman daripada cari sell. Karena ekonomi lagi semakin tidak stabil, US walaupun sudah nggak shutdown tapi juga masih nggak stabil. Tidak ada pergerakan dari dolar yang signifikan. Jadi lebih aman untuk terus mencari buy. Ini dari segi teknikalnya. Mari kita lihat dari segi newsnya. Forex-nya kali ini Forex Factory hari Senin JPY speaks USD kenapa ini? USD ISM Manufacturing PMI ya ini juga penting. Perbedaan jamnya 1 jam. Gue belum ubah jamnya ya. Jamnya masih jam Singapura nih. Beda 1 jam. Kita setting bentar supaya biar sama jamnya. Lalu tanggalnya. Oke. JPY jam 10. ISM Manufacturing PMI. Ya, jam 10 baru ada pergerakan yang kemungkinan akan menjembol daerah bawah atau atas. Kita akan lihat. Selasa nggak ada. Ada CPI tapi CPI-nya Euro. Nah, ini juga akan bergerakan sore hari. Hari Selasa, Rabu, nggak ada. Oh, NFP.
Wow, angkanya jauh banget forecast sama previousnya. Wah, ini 3 Desember bakal jadi penentuan nih. Ditambah lagi ada lanjutan service PMI walaupun kecil ya kalau PMI ya. NFP ini gede nih, karena bulan lalu tertunda kan, gara-gara shutdown. Kamis, unemployment claim, setengah 9, ini juga akan barbar. Kamis seperti biasa saja, ya gerak-gerak tipis. Jumat, PCE. Berarti tanggal 5 sama 3 nih yang perlu waspada ya. Tanggal 3 dan tanggal 5 perlu diwaspadai. Untuk gold, ya kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Tapi yang pasti kalau untuk robot kita sudah sangat aman ya. Kita hanya terjadi pada saat minus $200 apa goldnya. Jadi sangat terpercaya kita untuk robot kita. Jadi kemungkinan berarti hari Rabu dan Jumat yang akan jadi penentuan apakah akan jebol ke bawah atau atas. Seperti biasa harus menunggu hasil news. Jadi tidak ada yang tahu hasil news kecuali Bapak Jerome Powell yang sudah digantikan juga sebentar lagi ya. Ya, hanya beliau yang tahu ya. Jadi jangan ada yang sotoy gitu maksudnya ya. Bang, kayaknya bakalan naik, bakalan turun. Enggak ada yang tahu. Selain beliau nggak ada orang di dunia ini yang tahu ya. Tidak ada satu orang pun yang akan tahu hasil newsnya kecuali dia sendiri. Oke, jadi ini kemungkinan akan menurut gua kembali akan lanjut ke daerah NIOTH ya. Daripada dia turun ke bawah. Kenapa? Karena ini sudah sangat kuat dan tren daily-nya juga sudah mulai kebentuk untuk naik gitu ya. Jadi ini sudah mulai ada pembentukannya, trend up-nya. Jadi ada besar kemungkinan kembali naik ke atas sudah sangat valid ataupun kalau ke bawah mungkin ke bawahnya menyentuh daerah support saja atau ada ekor-ekor tipis tapi penutupannya tetap berada di area uptrend sepertinya. Oke, so segitu saja analisa mingguan kita untuk minggu depan. Salam cuan.